Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jamaah kajian tematik Fahmil Quran Nurul Huda dari Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo. Mari kita ikuti kajian pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil badilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, selarasan, ketentraman, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kajian kita masih di Surah Al-Baqarah ya. Kita menginjak pada ayat yang berhubungan dengan haji ya. Ayat yang berhubungan dengan haji, dan di situ banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan haji ya. Kalau kemarin kita sudah membahas sampai ayat 177, walaupun itu masih ada yang kita lompati karena memang nanti tema haji itu ada di surah Al-Baqarah ini ayat 158, ada di 196, 197 sampai 200 itu ya. Namun kita lihat dulu ya, di dalam ayat 196 itu ayat pertama apa mulainya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhirih. Kemudian yang 197-nya ya, al hajju asyurum ma'lumatun. Kemudian seterusnya ya, ila akhirih. Nah, kita di sini akan lihat dulu ya, yang berhubungan dan korelasi dengan haji ini. Kita harus mengenal tentang bait atau rumah, Baitullah. Kita lihat dulu ya, surat Ali Imran ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakah mubarakam wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Itu yang berbahagia. Haji ya, secara syariat kita sudah tahu semua ya, secara syariat. Maka yang kita bahas pada malam hari ini adalah haji secara hakikat. Walaupun nanti untuk syariat juga kita singgung juga ya. Jadi di sini yang kita kenali memang haji itu untuk ke Baitullah, rumah Allah. Secara syariat ya kita datang ke sana ya, datang ke Mekah atau ke Ka'bah secara syariat ya. Ini dimensi jasmani ya. Kita kan sudah banyak yang dibahas mungkin begitu. Maka yang secara dimensi rohani ya, Allah membuat ya, rumah. Yang pertama itu adalah bibakah. Bakah itu tempat yang tersembunyi, yang diberkahi pada diri setiap manusia ya. Fihi ayatum bayinatun maqamu Ibrahim ya, ayat 97-nya. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata ya,
ada di situ adalah makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah metode ataupun level ataupun tingkatan ya, tempat yang kokoh Ibrahim. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya karena aminan, maka dia akan aman. Jadi secara syariat itu memang yang namanya masuk ke kota ya, memasuki makom Ibrahim, karena makom Ibrahim adalah akidah sebetulnya ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam diri kita masing-masing, ke bait kita masing-masing, kita akan merasa aman. Kalau kota ya, kota itu kan ya di dunia ini di mana kota yang paling aman? Kadang kita naruh apa itu motor aja bisa hilang ya. Kriminal-kriminal itu kan di kota-kota besar. Nah, maka yang paling aman adalah kota yang ada di dalam sini. Nah, walillahi ala nasi kijul baiti man istata'a ilahi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan kalau kita melihat ayat ini ya, dua ayat di surah Ali Imran ini, nanti kita memahami dulu tentang Baitullah ya. Baitullah yang dibangun manusia secara jasmani yaitu Ka'bah dan sekitarnya ya. Tapi Baitullah yang dibangun oleh Allah itu adalah bait rumah yang ada di dalam jiwa kita masing-masing, yang ada di kolbu kita masing-masing. Ya, kita kalau sudah paham itu, kemudian kita lanjut ke surah Al-Hajj ya, surah 22 ayatnya 27. Wa adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan ya wa ala kulli dhamirin ya'tina mingkuli fajin amik, dan berserulah kepada manusia. Jadi yang diseru itu semua manusia, bukan hanya orang yang beriman, tapi seluruh manusia ya, di mana saja di penjuru dunia ini, di penjuru bumi ini, itu diseru. Kita serukan yang namanya manusia apa? Mengerjakan haji. Ya tuka, datang kepada engkau. Nah, kalau dulu engkau Muhammad ya yang menyeru ini kan siapa kan begitu. Rijalan wa ala kulli dhamirin, dengan datang ya, berjalan kaki, ada yang begitu, ada yang rijalan dengan rijal atau dengan laki-lakinya. Ya, di sana mengendarai unta yang kurus, kalau di sini padahal itu sebenarnya juga bisa diartikan kendaraan, entah pesawat, entah ini dan lain sebagainya. Maka akan datang dari segenap penjuru dunia. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat ayat-ayat tadi bahwa ternyata rumah yang syar'i itu kan di Mekah yang membangun manusia, sedang rumah hakiki itu di kolbu yang membangun Allah. Maka menggali ke dalam, meniti ke dalam diri untuk mengoptimalkan ruh yang Allah tiupkan kepada kita, itu adalah sangat penting. Karena yang haji secara syariat ya, itu ya ke sana, tapi di sana ada simbol-simbol, misalnya ihram. Ihram itu kan untuk pakaian ihram kan untuk laki-laki ya. Ya. Saya dulu tahun 2014 pas di sana ya pakai pakaian ihram itu ternyata ya harus begitu ya. Tapi kalau perempuan kan bebas, ya berbeda. Kemudian waktu sa'i pun ya, kalau laki-laki ini di apa? Katanya disunahkan untuk agak berlari, kalau perempuan kan pelan-pelan tidak apa-apa. Itu maksudnya memang dalam Al-Quran itu kalau ada istilah laki-laki dan perempuan, itu laki-laki adalah lambang ruhani, wanita adalah jasmani. Maka kalau sa'i itu laki-laki lari, maksudnya yang ruhani itu harus kita percepat ya. Tapi kalau jasmani kita perlambat tidak masalah ya. Sekali lagi, kalau dalam Al-Quran itu ada istilah laki-laki itu ruhani, kalau wanita itu lambang daripada jasmani. Kalau ada kanan itu lambang ruhani ya, kalau kiri itu lambang jasmani. Kalau ada istilah langit itu juga menandakan langit itu adalah lambang ruhani ya, atau kesadaran yang tinggi. Kemudian kalau bumi itu lambang jasmani. Itu dalam Al-Quran biasanya gitu, berpasangan. Nah, maka hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah memakai pakaian ihram itu bagi laki-laki
Dan di sana memang dianjurkan untuk melaksanakan itu secara syariat. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa mengerti kalau haji secara syariat itu kan jalannya jauh ya, jarak tempuhnya itu ya semalam lebih. Tetapi kalau kita haji ke dalam secara hakikat, menemui Allah yang di dalam, karena Allah itu kan lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Kan kita ke Baitullah ya. Kita ke dalam, meniti ke dalam diri, dalam arti secara haji syariat itu jalannya dekat, tapi jarak tempuhnya lama karena jiwa itu kan kesananya tanpa berhenti, kita berjalan terus untuk menjalani kehidupan ini, dan jalannya itu tak terbatas, tak terikat waktu, bisa kapan saja kalau kita haji secara hakikat. Tapi kalau haji secara syariatnya itu ada kuotanya terbatas ya, waktunya juga ditentukan, jumlahnya juga ditentukan. Tapi kalau ini kan tidak terbatas ya, tak terikat waktu, bisa kapan saja. Nah, kemudian kalau yang haji syariat itu kan cuma yang mampu finansialnya. Tapi kalau secara hakikat ya, kita sampai kepada Baitullah itu kan kaya miskin itu bisa menjalani, dan jalannya itu bebas hambatan. Kalau di sana mungkin ya masih kondisinya tidak aman, ada konflik dan lain sebagainya ya. Di sana juga situasi kondisi harus aman dan biayanya mahal. Tapi kalau di sini secara hakikat kita menemui atau jalan ke Baitullah itu jalan bebas hambatan, sikon apapun bisa, dan istilahnya juga free menuju ke Baitullah secara hakikat. Nah, kenapa ini saya sampaikan ya? Karena memang ayat 27 dari surat Al-Hajj itu yang diseru adalah manusia. Manusia itu bisa siapa saja. Nah, kalau orang yang sudah berhaji secara hakikat, dia itu akan ada pencerahan ya. Dia akan menjadi orang yang kuat imannya ya. Dia pengasih, penyayang, bisa jadi juga dermawan, lembut, mewarisi dan sifat-sifat Allah yang baik. Kemudian ada toleransi sesama, menghargai, memberikan dukungan walaupun perbedaan, kan begitu. Tapi kalau haji syariat itu harus dievaluasi. Apakah sepulang dari sana tiba-tiba menjadi orang yang kuat imannya? Apakah sepulang dari sana tiba-tiba kita menjadi orang yang pengasih? Apakah sepulang dari sana tiba-tiba kita menjadi orang yang penyayang? Apakah sepulang dari sana tiba-tiba kita menjadi lembut? Ini kan perlu evaluasi. Kalau pulang dari sana hanya raganya saja, maka jiwanya yang belum meningkat iman dan takwanya, ya seharusnya kita harus meningkatkan rasa, harus mengerti tentang hakikat daripada haji. Jangan sampai kita ya haji hanya raga, dan di sana sampai di sana ya cuma nangis-nangis, tapi nangisnya tidak mengerti apa yang dimaksud. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita memahami ayat memang dari sisi syariat juga dari sisi hakikat, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Karena kan di ayat 200 dari surah Al-Baqarah ini kan, faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum abaakum au asada dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan haji, maka ingatlah ya pada Allah sebagaimana kamu mengingat bapak-bapakmu atau nenek moyangmu. Jadi dalam kita mengingat Allah ya,
itu seperti kita mengingat orang tua kita. Ya, mungkin kita mengerti ya, paham ya tentang orang tua kita, apalagi yang orang tuanya meninggalnya mungkin tua, itu lebih paham lagi. Maka dalam kita mengingat Allah seperti itu, kita mengingat orang tua kita kan paham sekali. Jangan sampai kita ya ingat Allah itu hanya Allah yang mana belum tahu dan seperti apa ya. Maka dicontohkan di sini ya, supaya kita tuh mengingat Allah seperti kita mengingat orang tua kita, bapak-bapak kita atau nenek kita, kakek kita. Kan paham sekali kita dengan orang tua kita, bapak kita, karena yang mengasuh kita, yang menggendong kita, yang memelihara kita. Ya, seperti itulah sebenarnya kita dalam mengingat kepada Allah. Jangan sampai kita hanya, kalau diterjemahkan hanya menyebut ya, nanti menyebut Allah, menyebut alhamdulillah, tapi tidak ada energi. Tapi kalau kita sudah dari dalam itu mengerti tentang Allah, kemudian kita mengingatnya seperti mengingat kepada orang tua kita masing-masing, ya disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, karena ada getaran atau ada vibrasi yang bisa menguatkan keimanan dan keinsafan kita. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita selalu meniti ke dalam diri, meniti ke dalam ya. Kita pahami haji syariat, juga kita pahami haji hakikat. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang berhubungan dengan haji dan seluk-beluknya, masih banyak sekali hal yang perlu kita bahas. Kajian kita yang berhubungan tentang haji hakikat ya, dan itu ada hubungannya dengan kajian kita surah Al-Baqarah ya. Maka malam hari ini kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayatnya 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaih ayyatawaffa bihima wa may tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Nah, itu yang berbahagia, kita kalau membahas haji syariat bahwa tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah ya 7 kali, dan Ka'bah itu kotak ya, kotak, tapi kita mengelilinginya tidak simetris seperti Ka'bah kotak, tapi kita memutar ya. Jadi Ka'bah sebelah kiri ya, memutar. Jadi seperti pusaran air itu ya, pusaran air di sungai itu kan memutarnya ke kiri. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam ya. Maka dalam Al-Quran ini ya, di Al-Baqarah ayat 125, juga di surat Al-Hajj ayat 26 itu kan terdapat istilah Taifin ya, artinya orang-orang yang tawaf. Nah, tawaf maksudnya itu kan berjalan keliling Ka'bah dengan gerak arah yang menempatkan Ka'bah itu di sebelah kiri setiap orang yang menunaikan haji di sana secara syariat. Oleh karena itu kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa untuk melakukan perjalanan spiritual ya, perjalanan spiritual rohani kita itu memang tidak harus kotak, tapi bulat supaya bisa berjalan. Dan tawaf pada hal yang kita tahu ya, itu juga disebutkan
nanti ada sa'i ya, dari Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah. Maka siapa yang menziarahi rumah itu ya, itu atau umroh itu meramaikan ya. Tapi kalau ada istilah juga umroh itu haji kecil ya, monggo saja, tapi intinya memang ke Baitullah, menemui Allah. Maka kajian kita ini ke Baitullah ya, hakikat, walaupun kita mengetahui secara syariat ya seperti itu. Nah, ibadah sa'i itu kan dinyatakan sebagai mengulangi perbuatan istri Nabi Ibrahim sewaktu kesusahan atau berusaha mencari air minum. Dia meninggalkan anaknya Ismail yang sedang kehausan ketika bayi masih kecil. Dari Safa dilihatnya bagaikan ada air mengalir di Marwah, tetapi setelah didatangi ternyata tanah kering kepanasan. Maka yang dilihatnya bermula hanyalah fata morgana. Kemudian dari Marwah dilihat pula ke Safa, hal ini ya sama. Lalu dia kembali lagi tetapi tidak berhasil menemukan air. Seterusnya ya, fata morgana itu telah menipu ya sebanyak 7 kali. Lalu kembali ke tempat Ismail yang ditinggalkan, dan di sana ia temui telah ada air memancar dari dalam tanah. Nah, kini dinamai dengan telaga Zam-Zam, yang airnya dialirkan melalui pipa-pipa ke tempat tertentu di Masjidil Haram. Tentang cerita ini ya kita bisa melihat secara tempatnya atau yang berhubungan dengan Marwah. Memang kita kalau mengadakan perjalanan ke sana atau haji atau umroh ya. Nah, hadirin yang berbahagia, kemudian dalam hal ibadah syariat, kalau sa'i ya kemarin sudah saya singgung, itu yang laki-laki berjalan agak lari-lari kecil ya, di sana ada lampu ya, lampu nanti ada tanda kalau itu harus berjalan agak kencang ya. Itu maksudnya memang kemarin sudah saya sampaikan bahwa laki-laki adalah simbol rohani ya, kalau wanita itu adalah simbol jasmani. Maka dalam hal rohani kita harus lari, bukan pelan, kan begitu maksudnya secara hakikat. Ya, itu yang berbahagia. Dan kemudian kalau kita melihat di sana juga ada padang Arafah ya, untuk wukuf itu kan berhenti merenung ya, merenung apa yang diciptakan Allah, kemudian merenung untuk jalan pulang kita ini, karena di sana bukan hanya merenung ngalamun ya. Kalau ngalamun nanti kena ayat ya, bahwa ada orang yang sholat di Baitullah itu hanya bersiul dan bertepuk tangan. Itu maksudnya memang hanya ikut-ikutan, tidak tahu hakikat apa yang dia kerjakan. Manakala orang itu tahu hakikat yang dikerjakan, maka dia akan bisa mengerti dan dia bisa paham, dan apapun yang dia ucapkan itu ada frekuensi dan juga ada vibrasi. Jadi ada energi juga. Jadi ada energi, kemudian ada vibrasi, juga ada frekuensi, sehingga kalau getarannya itu baik, ada energi yang bisa dia pahami, maka disitu akan melembutkan hati yang ada di dalam dirinya. Nah, ewaidin yang berbahagia, kemudian kenapa ya kalau di sana mau pulang ya setelah jamaah haji itu menunaikan tugasnya, yaitu tawaf, kemudian sa'i ya, kemudian ukuf ya, kemudian kita untuk tawaf wada lagi ya. Nah, sebelum pulang itu ada simbolik, yaitu pemotongan rambut. Ini harus dilakukan setelah melakukan biasanya ya, kalau yang umroh itu setelah sa'i ya. Di sana kita
bisa memotong rambut. Nah, rambut di sini itu hanya simbolik sebetulnya. Yang paling penting ya secara hakikat. Nah, ini karena kita mengaji secara hakikat, yang kita bersihkan itu adalah rambut-rambut yang kotor yang ada di dalam, rambut-rambut atau kotoran yang ada di tubuh kita. Nah, karena kita sudah melaksanakan tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali ya. 7 kali itu kan kalau di Al-Quran juga ada 7 langit berlapis ya. Itu kan puncak kesadaran. Yang namanya manusia itu kan lahir ke atas. Jadi ada 7 lubang, yaitu 2 lubang di telinga, 2 lubang di mata, 2 lubang di hidung, dan 1 lubang di mulut. Ada 7 yang sangat kokoh kan begitu untuk kita lah. Oleh karena itu maka kita mencukur rambut itu secara hakikatnya itu adalah membersihkan ya, membersihkan hati kita dari iri, dengki, sakit hati, kecewa, dendam ya, takabur, sombong dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dibersihkan. Bukan hanya kita di sana cukur plontos ya. Di sana kan ada itu potong rambut yang 2 menit selesai, berapa real gitu. Nanti ada yang mahal sedikit, tapi yang murah itu ya cepat sekali mencukurnya, kadang ya berdarah-darah kepalanya. Nah, itu simbolik saja sebetulnya. Dan itu memang untuk memberikan kecintaan kita kepada tanah lahir leluhur. Karena Nabi Adam dulu di sana, kemudian kita ke sana itu untuk istilahnya pulang kampung, kemudian sebagai cinta kasihnya adalah kita meninggalkan rambut di sana. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu dalam tahalul membersihkan rambut ini secara hakikat yang perlu kita ketahui adalah membersihkan kotoran yang ada di kepala ya, yang ada di kepala yang berhubungan dengan kotoran jiwa. Oleh karena itu maka kita harus paham bahwa membersihkan kotoran jiwa disitulah sebenarnya tempat untuk kita mengerti tentang haji secara syariat. Maka Allah sudah mengatakan bahwa ada yang namanya syariat, kemudian ada yang namanya hakikat, dan dua-duanya itu ibarat kulit dan isi. Kulit juga kita laksanakan semampu kita, kemudian yang paling pokok adalah kita mengerti daripada yang kita jalankan itu, sehingga kita tidak hanya mendapatkan kulit ya, ibaratnya kerang hanya mendapatkan kulit nanti tidak enak dimakan, tapi kalau isinya akan mendapatkan esensi daripada yang kita ketahui. Maka kesimpulannya bahwa haji secara syariat adalah kemarin sudah saya singgung, jalannya jauh ya, jarak tempuhnya hanya sebentar karena kita bisa naik pesawat ya. Tapi kalau secara hakikat ya, jalannya dekat di kolbu kita, Baitullah di dalam kolbu, dan jaraknya tempuhnya itu malah justru lama karena kita selalu berjalan di jiwa kita untuk betul-betul menjadikan bersatu dengan Allah. Kalau Allah sudah bersemayam, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita, maka kita akan mewarisi sifat-sifat Allah yang terbaik. Kemudian kalau haji syariat itu terbatas, ada kuota ya, tidak sembarangan kita sewaktu-waktu bisa ke sana, tapi kalau haji syariat kita bebas, tak terbatas, tak terikat waktu ya, bisa kapan saja. Dan kalau yang haji syariat itu harus yang mampu, punya uang, sehat. Tapi kalau haji hakikat ya, itu walaupun kita tidak punya uang, kita bisa menjalani dan jalannya bebas hambatan, situasi kondisi apapun kita akan bisa. Karena kalau di sana harus ada finansial, uang, ada fisik yang kuat, dan juga keadaannya aman. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka marilah kita
mengerti dan kita fahami secara hakikat, sehingga kita kalau melaksanakan haji atau umroh secara syariat kita akan mengetahui bahwa oh maksud Allah itu demikian, dan intinya memang untuk kebahagiaan jiwa kita, supaya jiwa kita ini menjadi lembut, jiwa kita menjadi bercahaya, jiwa kita ini menjadi bersih, jiwa kita menjadi sejuk, jiwa kita menjadi damai, jiwa kita menjadi tentram. Maka marilah kita dalam memahami sesuatu peristiwa yang berhubungan dengan ibadah haji, kita bisa melihat di masyarakat, ya. Kita kadang melihat orang aja tidak disebut haji sudah marah-marah. Nah, ini kan berarti hajinya belum mabrur, ya. Kalau orang sudah haji mabrur, apalagi tahu haji hakikat, dia akan menjadi orang yang seperti air, yang lemah lembut, dia tidak egois, dia toleransinya lebih bagus, ya. Kemudian dia menghargai orang lain.